Salam kemanusiaan. Akhir tahun 2025 menjadi masa yang penuh ujian bagi masyarakat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya ini, kini tertunduk dalam duka akibat rentetan bencana banjir bandang atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Galodo. Hingga hari ini, Sabtu, 27 Desember 2025, suasana di Kabupaten Agam masih diliputi kewaspadaan tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam secara resmi telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 5 Januari 2026 mendatang. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Intensitas hujan yang masih fluktuatif serta ancaman banjir susulan yang belum sepenuhnya reda, membuat prioritas keselamatan warga menjadi harga mati. Berdasarkan data validasi terbaru yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Agam bersama BNPB, Kabupaten Agam tercatat sebagai wilayah dengan dampak kerusakan paling parah di Sumatera Barat. Ribuan warga masih terpaksa menetap di pengungsian, sementara tim gabungan terus berpacu dengan waktu di lapangan. Rumah-rumah dibawa. Menahan. Bencana ini merupakan akumulasi dari cuaca ekstrim yang melanda sejak akhir November lalu. Namun, yang mengejutkan adalah terjadinya banjir bandang susulan di kawasan Tanjung Raya, khususnya di Nagari Maninjau, pada Kamis siang, 25 Desember 2025 kemarin. Hujan deras yang mengguyur sejak pagi memicu meluapnya Sungai Batang Aya Pisang. Arus deras yang membawa material lumpur, potongan kayu, hingga bongkahan batu besar kembali menghantam pemukiman warga di Jorong Pasar. Kejadian ini sempat memutus total akses jalan penghubung Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung, meninggalkan lapisan lumpur tebal yang menyulitkan mobilitas tim evakuasi. Bahkan, fenomena unik sempat terjadi pada Selasa, 23 Desember, di mana banjir lumpur menerjang saat cuaca di hilir terpantau panas. Para ahli menduga hal ini disebabkan oleh runtuhnya bendungan alami di hulu sungai akibat longsoran sebelumnya yang tersumbat, kemudian pecah secara mendadak. Hal ini membuktikan bahwa ancaman tidak hanya datang saat hujan turun di pemukiman, namun juga sangat bergantung pada kondisi di puncak-puncak perbukitan. Mari kita menilik angka-angka yang memilukan dari bencana ini. Berdasarkan data rekapitulasi nasional, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Agam telah mencapai 163 jiwa. Angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan kabupaten terdampak lainnya di Sumatera Barat. Hingga saat ini, upaya pencarian terhadap 38 orang yang dinyatakan hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan. Tantangan medan yang tertimbun material batu besar dan lumpur sedalam 1 hingga 2 meter menjadi kendala utama di lapangan. Kerugian material pun sangat masif. Lebih dari 1.400 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan, dengan rincian 600 rumah rusak berat, 359 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Selain hunian warga, fasilitas publik tak luput dari amukan air. Sebanyak 108 fasilitas pendidikan, puluhan rumah ibadah, serta 37 titik jalan utama mengalami kerusakan serius. Sektor pertanian dan irigasi yang menjadi nadi ekonomi warga pun lumpuh, dengan 81 unit irigasi yang dilaporkan hancur total. Di balik angka-angka tersebut, ada sekitar 3.919 jiwa yang kini menggantungkan hidup di posko pengungsian dan rumah kerabat. Kebutuhan akan air bersih, layanan kesehatan, dan bantuan logistik menjadi prioritas utama. Dinas Kesehatan Agam melaporkan bahwa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai mendominasi keluhan para penyintas di pengungsian. Namun, harapan mulai tumbuh. Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempercepat pembangunan hunian sementara atau Huntara. Targetnya, sebelum tahun ajaran baru dimulai, warga yang kehilangan tempat tinggal sudah dapat menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Selain itu, bantuan teknologi seperti pemasangan 16 perangkat Starlink telah dilakukan di titik-titik terisolasi untuk memastikan komunikasi koordinasi bencana tetap berjalan lancar. Upaya pemulihan dokumen administrasi kependudukan juga dilakukan secara jemput bola oleh tim Dukcapil, guna memudahkan warga mengakses bantuan sosial dan perbankan di masa depan. Ini, Kabupaten Agam sedang berupaya bangkit. Meski luka akibat kehilangan orang terkasih dan harta benda belum sembuh, semangat gotong royong, saciok ba ayam, sadantiang bak basi, tetap terlihat di setiap sudut nagari yang terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang bermukim di sepanjang aliran sungai dari lereng perbukitan, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
Perhatikan peringatan dini dari BMKG dan segera mengungsi jika intensitas hujan meningkat secara drastis dalam durasi lama. Mari kita selipkan doa bagi para korban yang telah berpulang, kekuatan bagi mereka yang masih mencari, dan ketabahan bagi para penyintas yang tengah berjuang membangun kembali hidup mereka dari nol. Agam tidak sendirian, Indonesia bersamamu. Demikian laporan khusus perkembangan banjir bandang Kabupaten Agam. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.